Punya satu data tentang Selasaukia yang perseteruannya sama dokter detektif. Data apa bang? Data tentang lab jualannya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu muncul beberapa live rekaman ke beranda saya yang dimana katanya Selasaukia live jualan yang penontonnya itu ribuan tapi nggak ada yang beli sama sekali. Dan di sini saya coba untuk ulik bener nggak sih nggak ada yang beli. Saya kan penasaran soalnya kan penggunanya itu banyak dan yang nonton itu sampai puluhan ribu. Masa nggak ada yang beli sama sekali. Dan di sini saya pengen perlihatkan datanya kayak gimana. Dan mungkin teman-teman bisa ngasih masukan plus pendapatnya nanti di akhir video. Oke, saya ceknya itu di sini, di Kalau Data. Dan ini akunnya, teman-teman ya. Pengikutnya segini. Nah, yang ingin saya tunjukkan tentang live streamingnya ya. Jadi kan yang namanya itu di live streaming, penjualannya itu menurun. Kita ambilnya itu di 30 hari terakhir. 30 hari terakhir, dia dapat omset di live streaming itu segini. Ya, ini yang diambil datanya dari Kalau Data. Dan kalau misalkan kita filter setelah adanya kejadian yang rame huru-haranya, itu jadi segini. Wah gila ya, turunnya itu jauh banget ya. Jadi yang awalnya mungkin omsetnya itu dapat 1M, teman-teman ya. Jadi berubah berapa sekarang? Berubahnya itu jadi 35 jutaan. Dan kalau misalkan kita scroll ke bawah di bagian sini, teman-temannya nih ya. Di sini yang terbaru tanggal 17 Januari dia ini live selama 3 jam cuman dapat omset 2 juta. Padahal yang nonton berapa? 200 ribu. Wah ini parah banget ya, benar-benar parah dari hasil live streamingnya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat apakah ngaruh ke toko, jelas ini ngaruh ke toko. Dan ini untuk tokonya teman-teman ya. Jadi tokonya awalnya 30 hari terakhir omsetnya itu dapat segini. Ketika kita pilih selama 7 hari terakhir, dia malah dapat segini omsetnya dari semua produk yang dijual. Dan trennya ini langsung turun segini ya. Itu bisa teman-teman lihat untuk trennya. Bahkan di sini untuk beberapa produknya dapat ulasan di angka 36 dengan skor ulasan terburuk. Dan yang paling tinggi di ulasan tertingginya itu di angka 28%. Nah ini yang pengen tahu juga beberapa produk yang lain ataupun pengen riset juga toko yang lain yang mungkin kita bisa gunakan untuk kebutuhan riset dan yang lainnya. Itu kalian bisa ceknya di Kalau Data, linknya udah ada di bio. Dan pendapat teman-teman tentang video ini coba gimana? Tulis di kolom komentar. Ini kategori peskincarean ya. Apa ini 2025? Dokter dilabrak, menteri di demo, pelatih dipecat, pagar di laut, satwa liar lepas. Gopeng, cil. Yang punya restoran kalian rupanya ya. Daripada sibuk masih jualan seolah nggak ada apa-apa, minta maaf minimal sama yang punya ayam goreng Suharti. Kalian udah datang ngerusuhin tempat mereka, mengganggu ketenangan umum, perbuatan tidak menyenangkan. Untung bukan gua yang ownernya ayam goreng Suharti. Kalau gua ownernya gua tambahin LP-nya. Seenaknya tutup pintu tempat usaha orang terus dihalangin. Sampai tamu yang mau keluar tuh seolah-olah harus minta izin dulu supaya itu pintu dibuka gitu. Sampai punya ide ngelakuin hal-hal kayak gitu tuh konsultasinya ke siapa? Nggak ada gitu orang-orang sekitar kalian yang deket kalian tuh yang ngasih tahu jangan begitu nanti kalian bisa begini. Nggak ada yang ngasih hal-hal positif masukan gitu, nggak ada. Even dokter Ika jadi VT-nya bilang terima kasih ke manajer restoran. Lah kalian yang udah ngerusuhin itu restoran minta maaf juga kagak. Buat yang paling kenceng teriak, kenapa mau keluar, kabur, takut, bukan takut. Karena menghargai yang punya tempat. Gak sopan ngerusuh di tempat orang, tempat usaha orang, gak sopan. Kalau semua yang ada di situ bikin LP juga, yang kelar malam itu bukan timnya Doktif, kalian. Gak apa-apa lah, mental kalian udah jago kan. Udah ya siap terima resiko lah ya atas perbuatannya lah ya. Harus lah ya. Kalau memang dasarnya orang itu tulus dan benar-benar baik, Tuhan sendiri yang akan membelanya. Saya percaya itu, apalagi saya ngelihat itu pada Doktif. Ya kita tahu ya sekarang lagi rame banget nih kasusnya SS dan Doktif gitu ya. Dan ada lagi satu dokter, ya inisial dokter E itu. Dan kemarin Doktif dikata-katain mukanya bopeng karena menolong orang di masa COVID. Doktif itu sedikit sekali membela dirinya kalau saya bilang ya. Terlalu sedikit bahkan. Dia hanya menjelaskan bahwa mukanya bopeng ya karena nolongin orang COVID gitu kan. Dan dia lebih banyak diam karena banyak pihak yang harus dilindungi oleh dia. Tapi justru banyak sekali para netizen ya yang juga entah dari mana nih kalian nih bisa dapetin info soal Doktif dan segala kebaikan yang dulu dilakukan oleh Doktif. Ternyata Doktif ini juga sudah aktif banget dari dulu untuk kegiatan kemanusiaan. Saya baca-baca juga di komentar ada yang bilang, oh ya waktu gempa di Lombok, saya tuh mendampingi Doktif turun ke lapangan. Saya adalah timnya Doktif dulu di Lombok, jadi nganter-nganterin Doktif gitu. Ternyata banyak juga yang posting ketika masa COVID, gimana tuh Doktif menjadi garda terdepan dan
banyak juga pelayanan-pelayanan lainnya yang dilakukan oleh Doktif untuk menolong orang. Seperti apa yang dia dedikasikan dirinya dalam sumpah jabatan dokternya. Saya itu dapat hikmatnya adalah teruslah berbuat kebaikan dengan hati yang tulus. Kita juga nggak perlu umbar-umbar kebaikan kita. Kita nggak perlu kita yang membela diri kita dengan bilang saya ini begini, begini, begini. Ternyata ketika kita dipojokkan dan niat kita itu benar, kita juga selalu melakukan perbuatan yang penuh kasih, Tuhanlah yang akan membela kita melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk melakukan pembelaan itu. Ngelihat ini saya jadi makin terharu ngelihat Doktif ya. Segitunya Doktif itu berjuang melindungi banyak orang, menolong banyak orang. Saya salut dengan Doktif. Jujur ya, aku tuh udah dari lama itu gedek banget sama si yang lagi rame itu yang disebut ular. Sebenarnya udah lama, gara-garanya waktu itu Doktif itu udah ngecek salah satu produknya itu dan dia tuh overclaim. Nah masalahnya si SS ini bukannya minta maaf menarik produknya, tapi kalau kalian lihat di VT-nya, salah satu VT-nya waktu itu dia tuh malah ngasih tahu ke audiens, ke customer-nya kalau dia tuh mau live dan mau banting harga produk yang udah tahu, udah jelas-jelas overclaim itu, dan dia dengan entengnya dia bilang kayak gini, ya sisa 20.000 piece ya, cuman 20.000 piece. Low, 20.000 piece kok bisa cuma. Tapi aku herannya waktu itu tuh nggak ada, maksudnya dikit banget gitu yang nyerang dia ya, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya dia tuh berangkat dan ngumrohin ratusan orang, Masya Allah tabarakallah ya. Di situ aku merasa oh mungkin karena kebaikan-kebaikan dia ya, kemudian tertutupi gitu loh, kekurangan kemarin-kemarin itu kayak dimaafkan gitu di masyarakat. Oke lah, tapi nggak tahu kenapa aku tetap nggak suka gitu ya. Karena menurutku minimal dia nggak jual lagi deh kalau dia nggak mau tanggung jawab, nggak mau menarik semua produk-produknya dia. Bukannya dia menarik produk-produknya dia, malah dia itu ngasih sale ya dan bilang cuman 20.000 piece. Sampai ujung kegedekanku adalah ketika di balik pemberangkatannya si Warwerwer itu adalah dia. Itu aku sakit hati banget. Bukan lagi gedek tapi sakit hati. Masya Allah sakitnya. Kalian bayangin ya, Warwerwer dikasih jalan buat berangkat umroh. Oke lah, gak apa-apa kalau dia mau berangkat gak apa-apa. Tapi sesuai fitrahnya. Nah ini gak sesuai sama fitrahnya. Mau di KTP-nya udah perempuan atau di paspornya udah perempuan, tapi kamu bisa mengubah DNA. Aku masih gak ngerti. Kalian ada yang sama gak ngerasain kegedekan ini? Tanah suci ya, kota suci, tempat suci itu Masjidil Haram, terus kayak di ece-ece kayak gitu. Gak terima rasanya. Orang lain kalau ketemu Sela sok ya. Ya ampun Kak Sela, aslinya cantik banget, glowing banget lagi. Boleh minta foto enggak? Gua kalau ketemu Sela sok ya. Kenapa Kak? Ngeliatin aja dari tadi. Gua lagi kayak tiktokan gitu sih. Oh, kakak Sela sok ya. Anjir, demi apa sih? Gue juga pakai skincare dari Sela sok ya itu, makanya muka gue jadi glowing. Kenapa Kak? Kakak mau ngajak aku ke rumah kakak? Boleh-boleh aja sih. Dan akhirnya Sela Sokya ngajak gue ke rumahnya. Dan dia tuh udah percaya banget sama gue. Dan dia ngasih sertifikat rumahnya ke gue. Terus dia ngebeliin gue mobil. Dan dia nguliahin gue di Singapura. Emangnya kenapa dah kalau gue banyak mau? Gue gak peduli akan hal itu. Kalau aku yang jadi Doktif, pas dipaksa ngaku dapat produk dari mana, aku jawab, amnesia kau, amnesia. Makanya di pikiran kau jangan pamer, jangan keliling, jangan beli tas ini itu, ya. Makanya lupa kau. Terus kalau aku yang jadi Doktif, dibilang aku zolim, kau yang zolim, kau yang paling zolim, teriak zolim pula kau. Kalau aku jadi Doktif, dibilang penipu kau, pasti kejawab, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang gimana? Sibuk live kan? Sibuk live sekarang kan? Sibuk jualan di live sekarang kan?
sibuk ambiarin produknya sekarang kan, usahanya sekarang diambiarin semua ya kan. Kenapa? Karena udah masalah kayak gini. Kalau nggak ada Doktif, mungkin udah sibuk kau keliling-keliling, udah sibuk kau pamer barang tas-tas branded, Masya Allah tabarakallah. Untung ada Doktif kan. Seharusnya kau berterima kasih sama Doktif, karena sejak ada Doktif, kau nggak perlu capek-capek lagi keliling. Kau bilang Doktif melakukan pemerasan, buktikan. Kenapa nggak kau laporkan? Ya buktikan, buktikan. Banyak loh Honest Skincare yang udah direview sama Doktif. Mereka mengalah, mereka mengakui kesalahannya, dan mereka membuat klarifikasi yang jelas. Contohnya sekarang Daviena, sekarang dia sibuk buat usaha yang lain. Alhamdulillah, laris manis. Seharusnya kau mikir, kau sekarang udah jelek di mata masyarakat. Seharusnya berbenah, lebih berubah, lebih menjadi yang lebih baik, lebih rendah hati. Malah semakin kesini kau malah semakin keras, semakin merasa paling benar. Kau bilang kawan-kawannya Doktif pada kabur. Mereka bukan kabur, mereka tahu kau sama mereka gak selevel, dan mereka males ladeni. Dan kau gak usah pakai kata-kata kabur sama orang, ya. Sementara kau gak bisa ngadepin sendiri. Kau datang bawa pasukan, udah bagus minta maaf, perbaiki diri, perbaiki semuanya yang udah salah. Jangan melawan, yang ada makin memperparah keadaan. Seharusnya kau mikir, makin kau melawan, makin kau bersikeras, masalah berdatangan semakin parah. Takut ya Kismin, karena udah terlalu nikmat kan, udah terlalu enak kan, menikmati uang masyarakat, menikmati uang reseller, menikmati uang dari customer. Enak ya, berat hati ya untuk ganti rugi. Udah terlalu enak ya hedon sana sini, pamer sana sini, healing sana sini. Udah cukup. Kami tahu kau orang kaya. Udah. Modus yang dipakai owner-owner skincare nakal untuk mengawali bisnisnya itu semuanya hampir seragam. Jualan krim untuk flek, dimana untuk flek itu emang yang paling cepet ya pakai hydroquinone. Kenapa kayak gitu? Karena emang target marketnya ibu-ibu, terutama yang di daerah. Baru setelah penjualannya naik, terus tersebar krim mereka itu, oh cepet nih, bagus pakai ini. Mereka mulai grow up untuk bikin yang Bepom untuk dipasarkan lebih luas. Sedangkan yang paketan-paketan ini, yang polosan, mulai kelihatan nih efek buruknya gimana ke customer. Bersamaan dengan itu, mereka juga mulai dapat teguran dari Bepom. Terus produk yang polosan tadi atau paketan tadi di stop kan, tapi ternyata ada lagi nih brand baru, atau mungkin punya mereka juga, cuman disamarkan, itu jualan lagi krim yang menggunakan obat-obat keras. Gitu aja siklusnya sampai dapat teguran, mulai lagi dapat teguran, ganti brand lagi. Yang jadi pertanyaan tuh begini loh, itu kan hanya bukti-bukti SS, screenshot, tahu kan? Dan kamu bilang di situ ada bukti rekaman, emang udah denger? Emang udah di-up bukti rekamannya itu seperti apa? Apa benar itu bukti rekamannya? Karena kan beberapa waktu belakangan ini juga banyak bukti rekaman yang bisa dimanipulasi. Apalagi itu hanya sebuah suara. Contoh, misalkan Doktif. Doktif waktu press conference, itu tuh ngeliatin chatnya, bukti chatnya ke wartawan semua. Itu buktinya, itu bukti chatnya. Pakai handphone pula ditunjukin.
Nah, pihak Anda coba, pihak Anda ada bukti gak? Misalkan kayak bikinlah, anggaplah di medsos gitu, di status ya gitu, nunjukin nih, ini buktinya nih, bukti ini merasa seperti ini dan lain sebagainya. Itu gimana? Seenggaknya apa yang di-upload, apa yang diberikan itu kan bisa benar gitu loh. Ini apa? Hanya bukti screenshot. Bikin bukti-bukti screenshot gampang. Apalagi anak zaman sekarang pada bisa ngedit. Tapi coba waktu pas Doktif di situ, dia pun nunjukin handphonenya. Di situ ada banyak orang dan lain sebagainya. Tidak bermaksud untuk penggiringan opini, memperlihatkan mana yang benar. Ya ampun, ada aja nih buzzer. Nih, tanggapan kalian gimana netizen nih kayak gini deh? Serius ya, biasa gue gak pernah ladenin sih orang-orang kayak gini, tapi gue lagi gabut jadi udah gue ladenin aja ya. First of all, bopengnya Doktif tuh mungkin hampir gak kelihatan ya di kamera. Mungkin kalau ngelihat langsung baru kelihatan, tapi sejauh ini di kamera gue lihat di mana-mana kayak kamera wartawan dan lain sebagainya kayak gak separah itu ya bopengnya. Terus kedua, ya memang skincare itu gak bisa ngilangin bopeng, Mbak. Siapa yang bilang skincare bisa ngilangin bopeng? Bilang sini, maju orangnya. Siapa yang bilang skincare bisa ngilangin bopeng? Kan Doktif juga gak pernah bilang kalau guys, skincare gue bisa ngilangin bopeng. Nggak ada yang bilang, justru dia mengedukasi orang-orang supaya lebih aware, jangan kemakan iklan. Kalau misalnya ada produk skincare yang ngeklaim bisa ngilangin bopeng, berarti itu overklaim. Karena emang skincare itu nggak bisa ngilangin bopeng. Astaga, gitu loh Mbak maksudnya. Kecuali dia ngejual skincare terus bilangnya skincare-nya bisa ngilangin bopeng, padahal ya emang nggak bisa, skincare itu nggak bisa ngilangin bopeng. Terus ternyata muka dia bopengnya parah, tapi dia pas jualan pakai filter biar kelihatan mulus, biar orang-orang percaya kalau emang skincare dia itu bisa ngilangin bopeng. Nah itu baru namanya membohongi publik. Gitu ya, udah nyampe belum Mbak logikanya? Yang lagi rame nih tentang si Sheila Sukiya. Dia tuh kan kemarin berantem sama Doktif, tapi itu lewatin lah, udah di ini. Ini yang lagi baru kebongkar, ternyata kerudung buatannya dia itu rame di TikTok. Ada yang ngebongkar si manik-maniknya dia, dan kelihatan lah itu di balik manik-maniknya itu ternyata itu nama brand lain dari Umama. Lihat dibongkar tuh. Si Umama itu ternyata cuma ngejual kerudung harga 30.000 sama si Sheila Sukiya. Dijual lah itu kerudung tuh harga 250.000. Gila gak? Untungnya 200.000 lebih satu kerudung. Sedangkan kalau yang beli, kemarin-kemarin kan trending satu hari itu bisa 100 orang lebih yang beli. Oh, satu hari dia bisa untung 20 juta sendiri. Gila gitu. Hati-hati makanya jangan pada suka FOMO lihat yang gitu-gitu doang tuh. Hati-hati kalau belanja guys, yang pinter. Ingat Kak Shell, aku udah pernah menegur Kak Shell loh ya, secara pribadi. Tapi Kak Shell jawabnya ya begitulah, malah coba aku sama Nikita berantem lagi ya kan, sampai aku dipanggil Yokechong loh ya kan. Tapi oke lah, aku sama Nikita udah damai ya kan. Coba Kak Shell pikirin deh, ini berdampaknya besar buat Kak Shell. Karena apa? Kalau Kak Shell masih tetap keras kepala dan pengen tetap maju terus, nggak mau sedikit merasa bersalah gitu ya, meminta maaf ke masyarakat. Jangan meminta maaf sama Doktif deh. Jangan meminta maaf sama Doktif, minta maaf sama masyarakat, sama customer karena kejadian ini ya. Harus own it gitu loh. Nah, buat kalian yang nanya, Kayoke berani lantam ya kan? Nanti di dunia nyata di Indonesia berani nggak lantam lagi? Berani, cuman kan kita harus smart ya kan? Ada undang-undang yang di Indonesia yang tidak bisa kita lakukan ya kan? Di gimana lokasinya? Ya kalau aku lakukan di Amerika ya nggak ada undang-undangnya. Play smart dong ya kan? Apa yang aku lakukan ini bukan untuk menjatuhkan orang guys ya, untuk mengingatkan biar tidak ada korbannya lagi ya. Jadi orang-orang yang aku omongin ini, Amel, Ica Marisa, Fitri Sauteru ya, itu orang-orang yang sudah menyelakai banyak orang dan menipu banyak orang. Biar mereka orang-orang bisa tahu gitu kalau ini mereka orang jahat, penipu, mafia ya kan, Markus, apalagi mantan lontong, sampai sekarang juga masih lontong, masih germot, apalah whatever ya gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya, atau nanti aku ketemu sama mereka ya harus smart lah, masa bodoh.
Modus yang dipakai owner-owner skincare nakal untuk mengawali bisnisnya itu semuanya hampir seragam. Jualan krim untuk flek, dimana untuk flek itu emang yang paling cepet ya pakai hydroquinone. Kenapa kayak gitu? Karena emang target marketnya ibu-ibu, terutama yang di daerah. Baru setelah penjualannya naik, terus tersebar krim mereka itu, oh cepet nih, bagus pakai ini. Mereka mulai grow up untuk bikin yang Bepom untuk dipasarkan lebih luas. Sedangkan yang paketan-paketan ini, yang polosan, mulai kelihatan nih efek buruknya gimana ke customer. Bersamaan dengan itu, mereka juga mulai dapat teguran dari Bepom. Terus produk yang polosan tadi atau paketan tadi di stop kan, tapi ternyata ada lagi nih brand baru, atau mungkin punya mereka juga, cuman disamarkan. Itu jualan lagi krim yang menggunakan obat-obat keras. Gitu aja siklusnya sampai dapat teguran, mulai lagi dapat teguran, ganti brand lagi. Masalah si SS sama Doktip belum lagi kelar, tapi udah ada masalah baru lagi. Banyak banget yang nge-spill, katanya produksi Umama diganti sama si SS. Nih, kalian baca komenan ini, masalah water si IM Beauty kayaknya niru punya brand sebelah, yaitu punya si IM Beauty. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya guys, karena aku juga nggak punya produk masalah water dari si IM Beauty ini sama si SS ini, jadi nggak tahu bentukannya kayak gimana ya. Tapi yang pastinya orang-orang di sini ngomen, kata orang-orang, kok iya sama gitu ya. Ini kalau kataku si SS belum selesai masalah satu, udah ada masalah baru lagi. Ini kalau aku jadi SS beneran malu banget ya, nggak tahu mau naruh di mana muka aku. Tapi untuk masalahnya di sini aku bukan SS gitu ya. Ini kalau kata aku si SS ada sama kesalahannya. Sebenarnya masalahnya nggak bakal sejauh ini. Pas sekarang aja sih orang-orang kayak menggali kesalahan dia ya. Ini menurut aku kalau lu berbenah dari awal, masalahnya nggak bakal sepanjang ini sih, nggak bakal riweh ya. Tapi yang pasti ini pembelajaran sih, kalau misalnya kalian bangun bisnis itu harus jujur, terus juga jangan FOMO-an. Apa yang viral langsung dibeli ya.